Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. 3 hal yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin masuk Islam. Yang pertama, dia harus mengetahui makna dari 2 kalimat syahadat. Lalu berikutnya, dia harus meyakini makna dari 2 kalimat syahadat. Yang ketiga adalah dia harus mengakuinya, artinya mengucapkan dengan lisannya. 2 kalimat syahadat. Apabila di antara ketiga-tiganya ini tidak terpenuhi salah satunya, maka dia belum disebut sebagai seorang Islam. Contoh misalnya, orang yang hanya sekedar mengetahui, tapi dia tidak meyakini dan tidak mengakui dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia belum disebut orang Islam. Seperti misalnya siapa? Contohnya adalah orang Yahudi dan orang Nasrani pada waktu itu. Mereka mengetahui melalui kitab mereka, melalui kitab Taurat dan kitab Injil yang asli, bahwa ciri-ciri yang ada, yang dijelaskan di dalam kitab Injil dan yang dijelaskan di dalam kitab Taurat, itu adalah ciri-ciri yang nyata bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka hanya sekedar mengetahui saja. Dia tidak mau meyakininya karena gengsi. Kemudian dia tidak mau mengakuinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti bahwa dia benar-benar mengakui. Tapi dia tidak mau. Yang dijelaskan oleh guru-guru, dia hanya karena gengsi. Karena kenapa? Karena Nabi yang dia damba-dambakan itu berasal dari keturunan mereka. Tapi ternyata bukan, ternyata lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihis salam. Makanya mereka gengsi dan tidak mau mengakuinya. Nah, kemudian yang kedua, mereka mengetahui dan meyakini, tapi tidak mengakui. Artinya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai prasyarat yang ketiga untuk masuk Islam. Dari 3 poin ini, maka dia juga tidak disebut sebagai seorang Muslim. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abu Thalib, paman Nabi. Beliau ini adalah orang yang selalu membela Nabi. Orang yang selalu berada di garis depan ketika Nabi mendapat ancaman di dalam dakwahnya. Tapi beliau ini tidak mau mengakuinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mana buktinya? Ya, di saat-saat terakhir dia akan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah sampai membisikkan di telinganya, "Ayo paman, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, maka saya nanti yang akan membelamu." Artinya mendoakan kepada Allah. Subhanallah.
tapi dia tidak memenuhi hal itu. Kenapa? Karena di sekitar dia di saat itu ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada orang-orang kafir yang lain, sehingga dia merasa gengsi atau gimana, tidak paham, tapi dia tidak mengakuinya dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan tetap tidak mengakui, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bukti dari apa yang dia ketahui dan dia yakini tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga yang terakhir, misalnya dia hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia tidak meyakini, dia juga tidak mengetahui. Ini juga belum bisa disebut sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena orang yang seperti ini artinya dia adalah orang yang bisa jadi di dalam pengakuannya, di dalam apa yang dia ucapkan, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, menyatakan masuk Islam, tapi dia tidak mengetahui dan tidak meyakini hal tersebut, bisa jadi dia memiliki keyakinan yang lain. Misalnya dia meyakini bahwa diucapkan oleh dia mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tapi di dalam hatinya, di dalam keyakinannya, di dalam pengetahuannya, dia tetap meyakini bahwa ada pencipta lain selain Allah. Ada Tuhan lain selain Allah. Lah, orang yang seperti ini juga belum bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena dia hanya sekedar mengakui, tapi tidak mengetahui dan tidak meyakininya. Jadikan makanya mudah-mudahan kita semua adalah termasuk bagian dari orang yang terpenuhi ketiga-tiganya. Ini yang kita bicarakan adalah orang yang belum menjadi seorang muslim. Belum menjadi seorang muslim. Bukan orang Islamnya. Kalau orang udah Islam dari kecil ya tidak usah. Tidak usah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi dia juga punya kewajiban. Kewajibannya kapan? Kewajibannya adalah di saat dia melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika dia melaksanakan sholat, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan itu memang ada di tahiyat. Ada di tahiyat awal dan di tahiyat akhir. Dua-duanya sama-sama ada dua kalimat syahadatnya. Namun di dalam keyakinan Imam Malik beda lagi. Setiap muslim harus mengucapkan dua kalimat syahadat selama hidupnya. Sekali saja. Jadi di saat itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat untuk memenuhi kewajiban, bukan untuk masuk Islam. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kan makanya para ulama itu mengatakan bahwa sekalipun menuntun orang yang ingin masuk Islam kemudian hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka mengetahui, meyakini dan mengucapkannya dengan tanpa ada kata asyhadu di depannya, maka itu pun sah. Tapi ulama mengatakan bahwa lebih utama adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena dengan mengucapkan asyhadu, dia sudah memenuhi tiga hal itu. Maknanya, secara maknanya terpenuhi tiga-tiganya. Karena makna asyhadu itu adalah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Au kama qala wa udhinu.
Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.